Halo semua, bertemu kembali dengan kita belajar. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membuat video penggunaan aplikasi desain grafis. Aplikasi desain grafis cukup banyak saat ini, seperti CorelDRAW, terus Adobe Photoshop, ada juga bersifat online seperti Canva, terus ada Figma, ada juga bikin CV, aplikasi khusus untuk membuat CV. Pada waktunya kita akan membahas satu persatu aplikasi ini. Untuk saat ini kita akan membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi CorelDRAW. Untuk membuat project baru, kita bisa menggunakan menu File, New, atau Ctrl N. Nah, pada halaman Create New Document, di sini ada ukuran kertas. Ya, ukuran kertas, nama dari filenya nanti, nama dari dokumennya. Nah, di sini saya langsung aja klik OK. Sebelumnya kita sudah menentukan ukuran kertas A4. Setelah project dibuat, masih bisa kita tentukan ukuran kertasnya seperti A3. Ya, bisa juga kembali ke A4, bisa juga model custom. Kita bisa mengubah bentuk kertas, apakah portrait atau landscape. Nah, di sini juga ada ukuran dari kertas 297 mm dan 210 mm. Untuk mengubah satuan ukur dari aplikasi CorelDRAW ini ada di sini units. Bisa kita gunakan milimeter, sentimeter, atau meter, atau pixel juga boleh. Nah, untuk pertama saya akan gunakan sentimeter. Untuk menghilangkan rule penggaris yang di sini boleh kita buat ini, menghilangkan rule. Ini untuk menampilkan grid, ya. Seperti ini, kembali tampil kelihatan rule pada kiri dan sebelah atas dari aplikasi kita. Nah, yang kedua kita bisa melihat. Nah, di sini ada tools, ini namanya yang pertama kita gunakan adalah Pick Tools. Nah, Pick Tools ini gunanya untuk memilih objek yang ada nanti di aplikasi, menggeser, mengubahnya. Nah, kita akan menggunakan objek kotak, rectangle, ini rectangle, klik kiri, tahan, tarik. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan ukuran dari objek yang mau kita buat. Ukurannya itu 5,7 cm. Nah, lebarnya itu 11 cm. Kita paskan aja 11, 5. Oke, seperti ini. Nah, Pick Tool ini kan memilih objek, memindahkannya. Nah, seperti ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terhadap rectangle. Yang pertama itu memberi warna. Yang kedua itu kita bisa mengubah outline dari objek. Nah, untuk pewarnaan dan outline dari objek ini nanti untuk semua objek itu sama. Nah, outline ini seperti ini. Bingkai sebelah luar dari objek. Nah, di sini berwarna hitam. Nah, atau outline ini juga sering juga disebut dengan hairline. Nah, untuk mengubah ukurannya, nih kita tentukan 1 mm. Nah, seperti ini. Nah, atau untuk mengubah warna, bisa kita klik objeknya, pilih hairline, outline pada bagian sisi kanan bawah, klik 2 kali pada warnanya, warna hitam. Oke, outline pen. Nah, di sini bisa kita tentukan juga warnanya. Kita buat warna biru. Nah, masih berhubungan dengan objek rectangle ini, outline.
Ada beberapa hal yang bisa kita tambahkan, seperti kembali tadi mengubah ukuran. Ini bisa jadi 4 seperti ini. Oke, atau kita kembalikan ke 1 mm. Nah, di sini kita bisa menentukan bentuk dari outline-nya. Terus di sini ada juga stylenya. Ini kita pilih. Nah, seperti itu. Terus ada di sini sudut dari garis outline ini. Coba kita pilih satu. Ya, coba kita perhatikan sudutnya. Ya, sudutnya tidak membentuk persis 90 derajat. Nah, kalau kita pilih opsi kedua, seperti ini, ini akan membentuk sudut 90 derajat. Oke, nah untuk yang lainnya boleh Anda coba dan lihat kembali apa hasil dari beberapa settingan properti yang kita gunakan untuk outline ini. Nah, yang berhubungan kembali dengan rectangle ini, kita bisa mengubah sudut, ya, sudut dari kotak kita, objek kita, rectangle. Apakah sudutnya ini ya berbentuk bulat? Kita pilih objeknya. Pada bagian atas objek, di sini ada bisa kita isikan nilai. Di sini ada 4. Ini menandakan 4 sudut. Sudut kiri atas, sudut kanan atas, sudut kanan bawah, sudut kiri bawah. Coba kita lihat hasilnya. Saya akan mengubahnya dengan cara yang pertama. Oke, seperti ini. Oke, cara kedua bisa juga dengan langsung mengetikkan nilainya. Bentuk dari sudut ini disediakan CorelDRAW 90 derajat tadi yang pertama, yang kedua membentuk lingkaran, yang ketiga membentuk lingkaran agak mencorok ke dalam, dan yang keempat bentuk garis lurus di sudutnya. Saya akan membuat objek baru. Kita akan mengubah bentuk sudut dari objek ini pada sisi kiri atas. Nah, jika kita langsung masukkan nilainya seperti ini, seperti yang tadi, 0,4, maka semua objek sudutnya akan berubah. Nah, kita akan mengubah hanya satu sisi sudut, maka ini bentuk gembok ini kita lepas, jadi seperti ini, terbuka. Maka kalau kita isi nilai dari objeknya, nilai sudutnya 0,4, yang berubah hanya sudut kiri. Begitu juga dengan sudut kanan bawah. Misalnya saya buat di sini 1. Nah, ini bisa dikombinasikan antara posisi kanan dan kiri. Nah, ini objek pertama yang kita gunakan. Dan ini akan sering digunakan untuk membuat desain. Objek kedua yang kita gunakan itu adalah lingkaran. Ya, posisinya seperti ini, lingkaran. Untuk lingkaran, pilih warna yang sesuai yang kita inginkan. Oke, untuk outline juga sama. Nah, untuk mengubah ukuran juga sama, bisa kita tarik seperti ini, atau langsung kita isi nilai dari diameter dari lingkaran kita. Di sini juga pemberlakuan outline sama dengan
rectangle tadi. Satu lagi untuk objek di sini, ini bisa kita putar. Nah, misalnya seperti ini. Klik sekali, klik kiri sekali lagi, akan berubah seperti ini. Nah, ini bisa kita putar secara manual. Seperti ini. Atau, ya, bisa juga kita isikan angka. Angka di rotasinya misalnya 10 derajat. Atau minus 10 derajat. Oke, kembali pada posisi awal 0. Nah, ada lagi satu fungsi, yaitu klik kiri. Nah, ini bisa kita drag, bisa kita tarik ke kanan ke kiri pada sisi objeknya. Nah, objek ketiga yang paling sering juga kita nanti gunakan yaitu polygon. Nih, polygon. Oke, polygon. Nah, polygon ini, kita pilih objek polygon. Kita bisa menentukan jumlah sudut dari polygon dengan cara mengubah nilai dari point of sight-nya. Oke, bisa kita masukkan seperti ini. Oke. Nah, yang kedua dari polygon ini adalah star, bintang. Untuk star juga bisa kita tentukan jumlah dari outside-nya, point of outside-nya, seperti ini. Ya. Terus ada lagi complex star. Nah, berikutnya ada graph. Nah, ini juga bisa kita tentukan ukuran dari tabelnya. Misalnya kita buat 2 kali 4. Seperti ini. Oke, objek berikutnya sama, spiral. Ya, untuk spiral jumlah dari lingkarannya bisa kita tentukan. Misalnya kita butuh 10. Oke, objek berikutnya kita butuh basic shape. Nah, ini basic shape. Oke, silahkan pilih modelnya di toolbar tersedia. Nah, seperti itu untuk basic shape. Untuk yang lainnya juga sama. Ini khusus arah, arrow. Oke. Oke, berikutnya di sini masih ada beberapa lagi. Nah, saya gunakan satu lagi, cloud. Nah, ini biasanya kita lihat di komik, sering menggunakan bentuk ini untuk percakapan. Oh, rame ya. Objek-objek yang kita buat tidak peraturan, nggak apa-apa. Berikutnya yang paling sering kita gunakan juga adalah teks. Di sini teks. Nah, pilih teks, ya, letakkan pada posisi yang kita inginkan. Saya belajar Corel Draw X 7. Untuk teks di sini bisa kita tentukan jenis font, ya, jenis fontnya. Oke, kita buat misalnya 48. Kita beri warna kembali. Kita beri outline 1 mm warna hitam. Oke, kita buat warna putih. Iya.
Oke, kita ubah kembali ukurannya. Ini fontnya saya belajar Corel standar seperti biasa di Microsoft Word, ada bold, italic, underline. Nah, seperti ini. Saya akan buat satu lagi teks. Kita belajar. Oke, pada keadaan-keadaan tertentu, ya, saat-saat tertentu, mungkin saja kita keadaan tertentu tidak ada bold, italic, ya, tidak aktif. Klik 2 kali objeknya, kita geser atau seret condong ke kiri. Nah, atau kita balikkan kembali ke kanan. Oke, seperti ini. Ya, berikutnya kita akan memasukkan gambar ke dalam desain kita. Caranya sebetulnya sama, bisa melalui impor. Kita pilih gambarnya, atau bisa juga menggunakan sistem drag and drop seperti ini. Oke. Nah, untuk mengubah ukuran gambar, bisa kita ubah dari properti, tinggi dan lebarnya gambar, atau bisa juga langsung dari objeknya, kita ambil sudut kanan atas, ditarik keluar atau ke dalam untuk memperkecil. Dengan beberapa tools dasar yang sudah kita gunakan tadi, mulai dari penggunaan pick tools, ada rectangle, ada juga ellipse, lingkaran, ada teks. Kita sudah bisa membuat sertifikat seperti ini, atau juga kita sudah bisa membuat CV singkat sederhana seperti ini. Ini akan kita buat pada video tutorial yang kedua. Oke, demikian video dari kita belajar.